kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita penuh dalam berkat Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita, marilah kita disapa oleh renungan harian yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan jemaat Tuhan, mari kita ikuti firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan sosial kita sering mendengar gelar yang disematkan kepada seseorang, baik melalui jalur prestasi akademik, yaitu sarjana, master, doktor, ataupun gelar sosial lainnya, misalnya Raden, Tengku, Pangeran, Ratu, dan lain-lain sebagainya. Pemberian gelar itu tidak serta-merta diberikan kepada seseorang, karena seseorang meraih gelar itu pasti melewati proses yang begitu panjang dan tidak mudah. Saudaraku, pada renungan ini Allah memperkenalkan dirinya kepada umat Israel dengan sebutan Tuhan, Raja, Penebus, yang terdahulu, terkemudian, dan Allah. Gelar ini menekankan keunikan. Gelar ini menekankan kesetiaan, keabadian, kemahakuasaan, dan kekuatan dari Allah. Ia menegaskan bahwa akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Itulah hukum Tuhan. Ini suatu perintah bagi umat Israel agar mengakui satu-satunya Allah dan tidak menduakan Allah, bahwa umatnya tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun di dunia ini untuk dipuji, untuk dipuja, dan untuk disembah serta dipercayai. Disinilah peranan Nabi Yesaya hadir di tengah-tengah umat Israel yang terbuang di Babel untuk meyakinkan mereka dalam pembuangan. Bukan berarti Tuhan kalah dari Allah lain, tetapi Tuhan hendak mengajar umatnya atas ketidaksetiaan dan pelanggaran mereka. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan Allah menebus Israel. Allah sendiri akan menebus umatnya dan membawa umatnya kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian itu. Firman Tuhan berkata, akulah yang terdahulu dan kemudian, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pertama dan terakhir, mengawali dan mengakhiri. Artinya apa, saudara jemaat Tuhan? Untuk meyakinkan bahwa sejarah adalah milik Allah. Allah sendiri yang telah merencanakan dan campur tangan di dalam perjalanan waktu dan pengalaman umatnya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan umatnya. Maka tidak perlu ragu dan bimbang, tetapi harus pasrah dan menyerahkan hidup itu dalam rancangan Tuhan. Setia menantikan perbuatan Allah dalam hidup kita. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega. Sebutan ini diberikan kepada Tuhan Yesus Sang Raja yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang setia kepadanya. Artinya marilah kita hanya percaya kepada Allah yang satu itu. Tidak ada Allah lain yang kita sembah, yang memberikan kehidupan yang lain. Hanya yaitu
Yesus Kristus Tuhan Sang Raja dan Juru Selamat dunia. Oleh karena itu saudara jemaat Tuhan, kita diajak untuk mengikuti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dialah Allah yang terdahulu, karena dialah Allah yang terkemudian. Marilah hidup tetap dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Jika ada pun pergumulan kita, jika ada pun pergumulan saudara, jika ada pun masalah ekonomi, jika ada pun masalah keluarga, jika ada pun masalah pekerjaan, penyakit yang kita hadapi, bahkan pandemi COVID-19 ini, ingat saudara jemaat Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari setialah kepada Dia, berdoalah, bermohon kepada Dia, dan percaya kepadanya. Dia akan memberikan rancangan yang indah, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Karena itu, hanya Dialah yang layak disembah. Karena Dialah awal dan akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, di mana hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak persoalan, masalah, penyakit, dan juga pandemi COVID-19 yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menuntun kami. Rencana dan rancangan Tuhan yang sangat indah akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami selalu berpengharapan hanya di dalam Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kiranya berkati di setiap apa pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit, terlebih yang terpapar dalam COVID-19 ini. Kau jamah Tuhan, Kau berkati Tuhan, berikan kesembuhan, dan berikan juga solusi setiap persoalan hidup kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, berkati bangsa kami ini, pemimpin kami, supaya mereka bisa mencari solusi di setiap persoalan yang dihadapi bangsa kami ini. Terlebih-lebih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Supaya bangsa kami, negara kami Indonesia ini keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya atas kuasa Tuhan, semua bisa bangsa kami lalui, bisa kami lalui di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami, tuntun kami, berikan sukacita yang berlimpah di setiap langkah hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mari kita hidup dalam Tuhan, dan mari kita melakukan aktivitas kita sesuai rencana dan rancangan Tuhan. Shalom.